Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau baik-baik saja, semoga kita dalam lindungan Allah ya Ibu-Ibu. Saya di sini ingin penyuluhan demam berdarah ya Ibu-Ibu. Masih menjadi masalah untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Kekhawatiran akan terjangkitnya penyakit berasal dari gigitan nyamuk ini semakin bertambah saat musim penghujan tiba. Kayak sekarang kan kita musim hujan ya Ibu. Deteksi dini dan penanganan yang terlambat mengakibatkan peningkatan kasus yang berakhir dengan kematian. Jadi DBD ini sangat mengerikan ya Bu ya, dan sangat bahaya apalagi bagi anak-anak ya Bu ya. Demam berdarah adalah penyakit demam serius yang ditularkan oleh nyamuk betina yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menjadi lebih serius jika seseorang tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat ya Bu. Jadi kalau keluarga kita terjangkit penyakit DBD, segera langsung bawa ke rumah sakit ya Bu, jangan ditunda-tunda karena resikonya itu lebih tinggi menyebabkan kematian. Perawatan terlambat hanya akan memperbesar resiko dampak buruk hingga kematian. Demam berdarah bisa mengakibatkan seseorang yang telah mendapatkan gigitan dari nyamuk betina. Nyamuk tersebut membawa virus Mencio yang berasal dari keluarga Flaviriae dengan 4 jenis virus yang dikenal dengan serotipe dan DV1, DV2, dan DV3, dan DV4. Serotipe tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Virus kemudian mengambil alih mekanisme sel-sel tubuh seseorang. Serotipe demam berdarah bekerja dengan membentuk komponen protein baru untuk memperbaiki diri. Setelah itu, komponen baru dari virus yang telah bertambah jumlahnya dan akan dilepaskan ke sistem sirkulasi darah dan menyebarkan ke seluruh bagian tubuh. Ini adalah awal mula terjadinya beberapa penyakit gejala yang disertai penderita demam berdarah. Ciri-ciri nyamuk demam berdarah itu, nyamuk dapat dibedakan dari jenis nyamuk lainnya berdasarkan warna tubuhnya yang hitam dan khas. Keunikan dari nyamuk ini adalah pola terang dan gelap di perut dan dadanya, serta di bagian kaki ya Ibu-Ibu. Jadi demam berdarah itu memiliki ciri-ciri seperti itu. Ciri-ciri lainnya itu, nyamuk demam berdarah adalah kebiasaan bertelur. Mereka biasanya menaruh telurnya di wadah berisi air disertai rumah, termasuk di tempat-tempat yang tidak terpakai, seperti bekas botol, bak, hingga sampah lainnya, dan bisa menampung air. Selain itu, ciri-ciri nyamuk demam berdarah yang tidak boleh kamu anggap remeh adalah masa hidupnya yang panjang, karena biasanya nyamuk ini beristirahat di tempat gelap, mulai dari lemari, kolong, tempat tidur, hingga di balik tirai, sehingga jauh dari predator. Gejala dan ciri-ciri demam berdarah ya Bu. Virus DV yang di bawah nyamuk betina memiliki masa inkubasi seminggu. Periode inilah waktu seseorang merasa gejala-gejala yang membuat tubuhnya tidak nyaman. Menurut Kementerian Kesehatan, gejala yang paling umum dari DBD adalah demam tinggi sepanjang hari. Terus dalam beberapa kasus ada sejumlah tanda-tanda yang muncul berupa nyeri ulu hati, sehingga itu gejala umum yang bisa dirasakan seorang penderita demam berdarah adalah mual dan muntah, nyeri otot, sendi, dan tulang. Nyeri pada bagian belakang mata, pembengkakan kelenjar, DBD muncul bintikan merah atau ruam di kulit. Ruam dan bintik demam berdarah berwarna merah cerah dan biasanya muncul pertama kali pada tungkek bawah dan dada. Bintik demam berdarah ini biasanya muncul di hari ketiga. Kemungkinan teridentifikasinya bertambah selama 2 sampai hingga
3 hari setelahnya. Fase demam terjadi selama 2-7 hari, sementara fase kritis dengan berdarah berlangsung selama 24-48 jam setelahnya. Jika fase kritis sudah dilewati, maka kamu akan masuk ke fase sembuh dan pemulihan. Cara mencegah DBD yaitu baik WHO maupun Kemenkes RI sendiri telah memaparkan bahwa belum adanya pengobatan yang efektif untuk proses penyembuhan DBD. Untuk itu, perlu adanya pencegahan agar kamu tidak terjangkit virus DEVID. Dari nyamuk yang berasal dari genus Aedes itu, Kemenkes RI telah mengecarkan kampanye 3M Plus sebagai langkah pencegahan demam berdarah, yaitu menguras, membersihkan tempat atau wadah penampungan air seperti ember, bak mandi, dan tempat air minum, menutup, tidak memberikan terbuka tempat-tempat penampungan air seperti kendi, toren air, dan drum. Memanfaatkan kembali, menggunakan kembali barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Ada plus, ada gerak 3 plus adalah menaburkan bubuk larvicida di tempat penampungan air yang tidak mudah untuk dibersihkan, menggunakan obat nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk atau penularan dari gigitan nyamuk, menggunakan kelambu di kamar atau tempat tidur, menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender dan geranium, melihara ikan yang dapat mengasah jentik nyamuk, mengubah kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang dapat menjadi tempat perkembangannya nyamuk, mengatur ventilasi dan cahaya dalam ruangan nyamuk. Jadi nyamuk itu dia tuh suka yang gelap-gelap, jadi diterangin. Sekian penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.